Dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Mari kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Kita baca secara bersama-sama. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Amin. Ya. Karena ini sekolah minggu, kita angkat dulu lagi ujian. Karena ini ceritanya tentang Nuh, maka saya rindu menyanyikannya kita Nabi Nuh dan sekolah minggu Nabi Nuh dan umumnya nggak ada umumnya. Nabi Nuh dan istrinya, ya. Kita nyanyi dulu, kita nyanyi bersama Nabi Nuh dan istrinya. Gimana ya? Nabi Nuh, sekali lagi Bu. Menantunya yang tiga, bukan cucunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bata. Ganda Batullah, Ganda Batullah, Ganda Batullah. Berapa orang yang selamat? Berapa orang? Kayak nggak yakin kayak kita di dengar suaranya. Berapa orang ya? Coba dulu Nabi Nuh ada berapa orang? Nabi Nuh satu berapa orang? Berapa orang Nabi Nuh? 1. Istrinya? 1. Wah, anaknya? 3. Mantunya? 3. Berarti berapa? 8. Hari ini kita cerita tentang taat kepada Tuhan. Ya. Hari ini kita ceritanya tentang taat kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat firman Tuhan yang berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Hari ini mau bikin baterai yang tadi, tapi nggak panjang, cuma bikin kayak gini aja. Nah, ini apa namanya? Sampan. Oh ya, sampan itu jadi, kapan itu jadi, ya kan? Nah, ini adalah ibarat seperti sampan ataupun kapal yang ada di sana. Ini adalah cerita tentang Nabi Nuh dan air bah. Ya kan? Ini adalah ceritanya bagaimana Nuh taat terhadap perintah Tuhan. Ya. Ini adalah ceritanya yang boleh kita lihat di dalam minggu sekolah minggu pada hari ini. Pada zaman Nuh, ini kira-kira ini yang itu gambar kambing-kambing itu kayak ngapainlah kambingnya itu? Berantem. Yang di bawah ngapain? Hah? Makan. Berantem. Yang di sampingnya ini? Hah? Yang di sampingnya ini? Hah? Yang ini loh, wah ini lah sampai dah kalau pakai kayu bayu pun nggak mungkin. Yang ini loh, hah? Minum apa? Air putih. Minum. Yang sebelah sana yang di atas itu yang mukanya menganga
Nggak tahu kamu ngapain itu, ya kan? Nah, hari ini kita dapat melihat bahwa inilah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada zaman Nuh. Mereka bertengkar. Mereka ini yang megang-megang itu, yang kayak mau joget-joget itu, dia baru mobil dua itu. Tapi tak ada siapa yang pilih, aku nggak tahu, mungkin dia bapaknya yang pilih, kan? Ada yang pernah pilih bapaknya? Alah, nanti Ece. Yuk ambilnya duitnya. Banyak orang bukan katanya kan, sedap, ya kan? Siap diambilnya duit, perginya kemana? Minum. Wah, ya kan? Dia sibuk, pokoknya kayak mana supaya aku senang. Berantem, pokoknya aku senang, ya kan? Mencuri, yang penting aku senang. Minum, yang penting aku senang. Mau nyanyi-nyanyi, yang penting aku senang. Nah, tidak ada yang datang memuji. Tidak ada yang datang memuji Tuhan. Karena itulah manusia berbuat dosa, maka hati Tuhan menjadi sedih hatinya. Wih, anakku ini kupites lah nanti anakku ini katanya. Iya kan? Nah, lalu Allah berencana untuk memusnahkan semua manusia. Yang penting manusia semuanya mau dimusnahkan oleh Tuhan. Ya kan? Tetapi cuma ada satu keluarga yang tidak mencuri, yang tidak mabuk, yang tidak berantem, yakni keluarga Nuh. Keluarga Nuh. Lalu hanya Nuh, keluarga Nuh lah yang selamat. Ya. Dia berkata, tetapi Allah berkata, Nuh sudah menyembahku dengan baik. Jadi Nuh dan keluarganya tidak boleh mati. Yang lainnya mati. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya kan? Tuhan memanggil Nuh, dipanggilnya Nuh. Hai Nuh, sini, katanya. Buatlah sebuah bahtera. Bukan? Bahteranya besar, berlantai tiga tingkat dia. Kapalnya ataupun bahteranya berlantai 3. Buat atap yang dioleskan pakal dari luar dan dari dalam supaya air tidak masuk, karena aku akan menghancurkan bumi dengan dihancurkannya bumi ini pakai air. Kalau kita ini di tempat kita ini yang namanya kalau udah banjir udah tahu kita kayak mana, ya kan? Nggak ada ampun, semuanya dimasukinya. Ke kamar orang tuh masuk, ya kan? Boleh apa nggak masuk ke kamar orang? Hah? Air boleh. Gak peduli dia, gak open dia itu, mau kamar siapa pun jadi, masukinya terus, ya kan? Nah, Nuh diperintahkan oleh Allah membuat sebuah bahtera, itulah bahteranya, ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus buat anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Ini kira-kira ngapain orang ini? Ketawa, Nuh diketawai. Wah, gila si Nuh katanya. Gak ada banjir bikinnya kapal 3. Diketawai dia karena apa? Nuh bilang Tuhan sudah marah, tapi tetap dia gak percaya. Banyak orang zaman sekarang, Bapak Ibu, Tuhan sudah berkata Tuhan marah, banyak orang gak open. Bolos katanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi pada zaman Nuh. Mereka tertawa, mentertawai Nuh ketika diajak untuk bertobat, berubah supaya Tuhan nanti memberikan keselamatan, diketawai. Lalu apa yang terjadi? Lalu Nuh membuat sebuah bahtera, buat jalannya eceknya tungtang tingkong, ya kan? Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya dengan semangat membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Allah
kepadanya. Dibuatnya bahtera itu tadi. Teng, jadilah bahteranya, ya kan? Jadilah bahteranya. Lalu apa yang dilakukan? Oh, maju dia, maju terus, angkat dulu. Ya kan? Nuh membuat bahtera itu berapa lama? 120. Lama apa enggak itu? Mengajak orang bertobat selama 120 tahun gagal semuanya Bapak Ibu. Mengajak orang untuk merubah perilakunya 120 tahun gagal. Iya kan? Pada waktu itu Nuh berumur berapa umur Nuh? 600 tahun umurnya. Selesailah bahtera yang tingkat 3, ya kan? Lama pembuatannya 120 tahun. Nah, Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Nuh memanggil, persiapkanlah makanan selama 1 tahun. Makanan selama 1 tahun. Bawalah keluargamu masuklah dalam bahtera, segala binatang, burung-burung, masing-masing sepasang. Nah, di gambar ini ada hewan apa aja? Ada buaya. Buaya darat. Ada apa? Iya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma Pak Pendeta yang bikinnya ya ini adalah dulu karena kucing pun nggak ada di situ, anjing pun nggak ada, apalagi yang nggak ada? Buaya ada. Hah? Banyak yang tidak ada. Semua hewan-hewan dimasukkan ke dalam bahtera, semuanya sepasang. Ada jantan, ada betina. Semuanya masuk ke dalam bahtera. Lalu apa yang terjadi? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat. Datanglah hujan lebat itu sehingga yang tadinya darat menjadi banjir, keluar mata air. Pernah lihat mata air enggak? Air mata pernah kan? Mata air, pernah lihat mata air? Di mana kalian lihat? Ya kan? Mata air. Oke. Hujan turun, ya kan? Dan bahteranya itu terapung-apung, ya kan? Terapung-apung selama berapa hari? 150 hari. Kira-kira 150 hari itu berapa bulan? Berapa bulan? 3 kali 30. 1 bulan kita bilanglah 30. 30 supaya 150 hari berapa lama? Berapa? 5 bulan. Bayangkan 5 bulan di atas kapal. Ya kan? Selama 50 hari air itu menguasai bumi, semuanya ditutup. Kalau ada rumah yang tinggi, kayak sarang balik sana, itu semuanya tertutup sama air. Selama berapa lama? 150 hari lamanya air menguasai bumi. Ya kan? Setelah 150 hari, lalu Nuh melihat keluar. Kira-kira udah berhenti nggak hujannya ya, katanya. Nah, di sini ada gambar apa aja? Ada apa?
itu burung kalkun, bukan entok. Ya kan? Setelah itu Nuh melihat udah berhenti nggak hujannya ya, ya kan? Sudah mulai surut. Lalu dia tengok udah kayak mana bumi sekarang ya, katanya. Nah, rupa-rupanya sudah kelihatan puncak gunung, tapi masih ujungnya saja, bawahnya masih pasir. Lalu apa yang dilakukan, ya kan? Setelah Nuh menunggu 7 hari lagi, ditunggunya selama 7 hari, selama 1 minggu, ya kan? Lalu dilepaskannya lah, ya kan? Seekor burung gagak dan burung merpati. Ya, tetapi burung merpati itu belum bisa hinggap ke pohon-pohon. Ya, karena apa? Semua tadi tumbuh-tumbuhan sudah mati. Karena apa? Terendam selama 150 mati semuanya, nggak ada yang hidup. Ya. Kemudian burung merpati itu kembali, ya, nggak membawa hasil apapun. Ya kan? Nah, pada hari yang berikutnya, Nuh melepaskan lagi, dilepaskannya lagi. Lalu burung itu datang membawa apa? Daun zaitun. Ya, pucuknya, daunnya yang masih muda, ya kan, sudah ada keluar tunas, ya kan. Nah, diterbangkannya lah. Tapi burungnya ini pakai kacamata aja, agak jauh sedikit. Setelah lewat 7 hari, akhirnya Nuh menerbangkan burung merpati dan burung itu tidak kembali lagi. Diterbangkannya karena mungkin pakai kacamata, nggak balik lagi dia. Ya kan? Nggak balik lagi. Lalu Nuh berkata, oh berarti burung itu sudah ada tempatnya, sehingga dia nggak kembali lagi. Maka apa yang terjadi? Lalu Allah berfirman kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Nuh dan keluarganya sangat bergembira dan memberikan korban bakaran kepada Allah sebagai rasa syukurnya karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, pada saat itu lalu Allah melihat bahwa begitu sedihnya manusia itu tadi. Ya, Allah juga merasa sedih. Lalu dibuatnya lah pelangi. Kalau warna pelangi warna apa aja ya? Warna apa ya? Pelangi warna apa ya? Allah membuat pelangi sebagai perjanjian, ya kan? Sebagai perjanjian bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Jadi setiap ada pelangi itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Itu adalah janji Tuhan sebagai tanda perjanjian. Nah, Bapak Ibu dikasih yang juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa Nuh ini adalah orang yang taat. Ketaatannya Bapak Ibu bukan tanggung-tanggung. Bisa kita katakan tadi bahwa dia melakukan pekerjaannya membuat sebuah bahtera selama 150 tahun. Dia taat melakukan itu. Selama 150 tahun Bapak Ibu dia mampu, ya, tetap bertahan dan berpegang teguh terhadap kebenaran dari firman Tuhan. Dia tidak lari dari firman Tuhan itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan banyak godaan yang dialaminya. Tidak mungkin Nuh ini tidak berdesa, ya kan? Tidak mungkin tidak bergula-gula anaknya, ya kan? Tapi cuma 8 orang lah yang memperoleh keselamatan. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, di dalam minggu sekolah minggu ini, saya mau mengajak kita untuk benar taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan terhadap perintah Tuhan, itu yang akan boleh menolong, bahkan yang akan boleh memberkati kita.
Ketaatan terhadap Tuhanlah yang mampu memberikan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Keselamatan yang senantiasa kita nanti-nantikan. Ya. Keselamatan yang senantiasa kita tunggu-tunggu. Nah, untuk itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perikop firman Tuhan kita pada saat ini, ya, walaupun kita boleh lihat bahwa mungkin Allah tidak memusnahkan lagi, Allah tidak marah lagi dengan menggunakan air bah, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa murka Allah itu bisa menyala-nyala. Maka hanya dengan bentuk ketaatanlah, maka hanya dengan bentuk patuhlah kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Ketaatan dan kepatuhan kita lah terhadap Tuhan yang mampu memberikan kita kelepasan. Jadi untuk itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu, khusus buat anak-anak sekolah minggu pada saat ini, ya, kita akan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan. Untuk itu, untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya undang sekali lagi kita angkat dan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri kita bertepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Bagian daripada anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan itu ya Tuhan, seperti Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Mereka memperoleh keselamatan karena mereka taat kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, mereka patuh dan taat walaupun di dalam